Jadi gaji pertama gue sebagai pattern maker itu adalah UMR Jakarta lebih sedikit. Halo, apa kabar semuanya, teman-teman Celestia semua? Jadi buat lu yang penasaran atau yang masih mau meniti karir sebagai pattern maker, tentunya mungkin lagi riset-riset berapa gaji di pasaran untuk pattern maker ini. Oke, yang pertama kita bahas untuk fresh graduate atau orang yang pertama kali lulus sekolah dan ingin menjadi seorang pattern maker, baru pertama kali masuk ke dunia kerja. Dari pengalaman gue sebagai seorang fresh graduate, itu pasti akan ditawar dengan UMR masing-masing daerah di mana perusahaan itu berada. Dimana tentunya masing-masing UMR daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Seperti contohnya, saat pertama kali gue jadi pattern maker itu di Jakarta kebetulan pada tahun 2017. Nah, dan ya seperti yang gue bilang tadi, pasti akan ditawar dengan UMR yang berlaku di sana dan pada masa itu. 2017 gue dapet sekitar 4,5 ya, 4,5 dimana UMR-nya itu masih sekitar 3,8 kalau gue nggak salah ingat. Kenapa gue nggak UMR pas? Ya karena gue emang sebelum jadi pattern maker udah sempat kerja dulu beberapa bulan sebagai IE atau Industrial Engineering. Jadi ada ya sedikit penambahan lah, tawar menawar sebelum masuk. Jadi kalau sekarang lu mau interview, mau nego gaji, mau minta gaji berapa, ya menurut pengalaman gue untuk seorang fresh graduate nggak akan jauh-jauh dari UMR atau UMK yang berlaku. Jadi tinggal sesuaiin aja sama lu sekarang lamar ke daerah mana, ataukah Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, sesuaiin aja UMR di sana berapa. Mungkin lo bisa naikin sedikit. Selanjutnya kita coba ke middle level, yaitu yang mungkin orang udah punya pengalaman 1-3 tahun di dunia pattern maker atau di industri. Kira-kira gajinya berapa? Nah, untuk ini pasaran sekarang saya kurang tahu ya. Untuk range 1-3 tahun itu berapa? Kita coba buka di salah satu aplikasi yang banyak loker di sana, yaitu, tapi ini nggak disponsorin, yaitu Glints. Gue udah search untuk kategori pattern maker di Indonesia. Ini muncul yang pertama nih 2 hari lalu, tukang pola senior, penuh waktu, pengalaman 3-5 tahun tuh, malah 3-5 tahun, tapi range gajinya 4-4,5 juta. Dia di Kabupaten Bandung. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, di mana daerahnya itu pasti akan beda-beda. Pattern design freelance, oh ini untuk freelance, seperti harganya berbeda. Nah, ini pattern maker, pengalaman 3-5 tahun, 5-6,5 range-nya di Jakarta Timur, Cakung. Ada lagi pengalaman 1-3 tahun, range-nya 3-4,5 juta di Tasikmalaya. Oke, Kabupaten Bandung 4-4,5, di Tasikmalaya masih Jawa Barat juga 3-4,5. Menurut gue masih gedean yang ini ya, masih lumayan yang di Tasikmalaya. Asisten manajer, staf pola, pengalaman 1-3 tahun di daerah Bogor 4,8 juta. Pattern maker 1-3 tahun 3-5 juta. Oke. Desain pattern 3-5 juta. Digital pattern maker 7-8 juta nih, ada yang lumayan ternyata. Untuk pengalaman 1-3 tahun 7-8 juta.
Itu di Jakarta Utara. Ya. Oke. Jadi untuk pasaran sekarang di range senior atau 1 sampai 3 tahun pengalaman, rata-rata tadi itu di 4 juta, tapi daerahnya Bandung ya, kebanyakan Jawa Barat. Dan Jakarta beberapa ada yang 4 juta juga, tapi ada yang lumayan 7 sampai 8 juta. Tapi menurut gue untuk pengalaman 1 sampai 5 tahun dengan range 4 sampai 4,5, menurut gue itu ya terlalu low price. Itu adalah harga fresh graduate dimana sebelum gue lulus sekolah, yaitu masih di 2014 2013, itu fresh graduate untuk pattern maker masih segitu, di angka 4 sampai 4,5. Dan sampai sekarang range gaji pattern maker itu tetap segitu. Itu artinya standar gaji untuk pattern maker semakin lama semakin turun. Karena apa? Karena ya kita tahulah setiap tahunnya kita mengalami inflasi, tapi kok range gajinya tetap segitu di 4 sampai 4,5, nggak ikutan naik. Itu artinya standar gaji pattern maker sudah turun ya, walaupun nilainya tetap sama. Ini sesuatu yang aneh sih. Ya, aneh. Jadi balik lagi ke lu, pintar-pintarnya lu untuk negosiasi, pintar-pintarnya lu untuk menjual diri lu kepada perusahaan untuk yang udah pengalaman. Oke, gue jadi ingat dulu sebelum lulus, dosen gue pernah bilang bahwa pattern maker itu gajinya ya cukup lumayan di antara bagian-bagian yang lain untuk fresh graduate. Dan pada masanya itu memang benar, tapi semakin kesini dilihat lama-lama sama aja. Bahkan ya seperti yang udah gue bilang tadi, nilainya cenderung turun. Karena nominal yang dulu ditetapkan di tahun 2013-2014 masih sama nilainya dengan tahun ini. Yang tentu aja nilai uangnya udah jauh turun atau berkurang. Oke, sekian aja dari gue buat hari ini. Semoga ini jadi referensi buat lo yang sedang berjuang untuk mencari kerja. Gue Indra, Celestia Studio, your fashion partner.